Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talsabila Zara Fitria dengan NIM 4342411054 dari kelas RPL 2B Malam. Di sini saya akan membahas mengenai asesmen akhir semester pemrograman basis data. Oke, di sini saya menyiapkan Paragon. Kita menuju kita login. Nah, kita membuat database SQL-nya. Oke, di soal pertama, sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Ada pelanggan, buku, pesanan, dan detail pesanan. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Di sini saya sudah menyiapkan database SQL-nya. Setelah itu kita masukkan ke sini. Kita membuat nama database-nya yaitu toko buku 1. Oke, di sini ada, oh ternyata ini juga. Oke, kita jalani. Oke, tuh. Kita masuk ke soal nomor 1 bagian A. Oke. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Oke. Nah, kita buat dulu. Select. Oke. Nama. Total. Total belanja. Oh, total belanja kok. Jumlah 500.000. 500, 500.000 kelebihan 500.000 order by total belanja. Oke, ada yang salah. Bisa pelanggan. Oke. Oh, ada yang kurang buku bank. Tuh, oke. Nama. Oh, happy. Oke. Jumlahnya baru order by. Oke, di sini sudah tertera namanya yang tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja dari 500.000. Nih, Sisaru Putra dan Kiania Sari. Selanjutnya soal nomor 1 bagian B.
Tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, selanjutnya aku select B. Itu tampilkan hanya 5 buku ya. Berarti limit. Oke. Oke, di sini 5 buku, 1, 2, 3, 4, 5. Ini buku-bukunya. Oke, selanjutnya yang bagian C. Tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan sama sekali. Oke, select. eh, Pesanan karena yang tidak melakukan sama sekali. He is, kita tambahin is null. Oke, dan yang namanya yaitu Sucia Melani dan Rosalia. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema database-nya ada departemen karyawan, proyek, dan tugas. Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Di sini saya sudah membuatkan database SQL-nya agar mempermudah. Terus jalani. Sini saya membuat nama database-nya yaitu HR Project 2. Ada tabel departemen, karyawan, project, tugas. Dan di sini ada sampel-sampel datanya. Oke, kita jalani. Oke, sudah terbuat. Selanjutnya kita masuk soal nomor 2A. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, select. Oke, oke, di sini sudah ada nama departemen dan
departemen yang tidak ada karyawannya, yaitu quality asuransi. Selanjutnya yaitu soal yang B, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Oke, ya. Select tuh nama lengkap. From karyawan. Oke, saya jalanin. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4. Tuh ada satu. Kita masuk yang bagian C. Tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, sini select juga kita pakai slow. Tambah habis. Oke, kita jalanin. Oke, di sini Chef Prialina yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database yang memiliki skema berikut. Dan mahasiswa mata kuliah nilai. Asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut. A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1, E sama dengan 0. Seperti sebelum-sebelumnya, di sini saya sudah memiliki database SQL-nya. New, oke, nomor 3. Salin untuk mempermudah dan mempercepat. Sini nama databasenya saya buat SIA 03. Oke. Di sini ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Dan juga sampel-sampelnya. Kita jalanin. Oke. Hasil. Oke, selanjutnya. Iya. Oke. L. Kalau nomor 3 bagian A. Buatlah sebuah start produce bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi, prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya, misal mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat. Oke, buat use iya 03.
Udah, bagus. Mention. Oke, sudah. Terus kita panggil call proses kelulusan NIM-nya 342411053. Ya, bro. Oke, mahasiswa dengan NIM ini belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, selanjutnya yang B, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus SKS dikali bobot nilai. Oke, D. Oh, D. Oke, kita, kita jalani. Oke, kita panggil select hitung IPK. IPK yang tidak lulus tadi itu 43424111053. As IPK. Oke, ini itu dengan IPK 2,90. Oke, selanjutnya ke soal nomor 4. Sebuah sistem manajemen inventory toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database yang relevan yaitu ada produk, penjualan, data penjualan, log stok terendah. Pertanyaannya, buatlah sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan ke tabel detail penjualan. Oke, seperti sebelumnya, kita
sudah membuat database-nya. Dasarnya, well, base, oke. Di sini saya membuat nama database-nya yaitu toko retail. Oke, kita jalanin. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan masuk. Ya, buatlah sebuah trigger bernama update stok penjualan. Oke, use toko Oke, kita jalani. Oke, sudah. Kita panggil select from product. Nah, produknya ada sabun mandi, sampo, pasta gigi, tisu basah. Coba kita kurangin. Oke, coba insert jumlahnya tadi ya. Into detail penjualan. Itu ada ID detail, ID penjualan, ID produk, jumlah.
Jika stok awalnya 15, nanti jadi 7, harusnya dia masuk log. Coba, go, oke. Kita panggil, select from, log, stok, rendah. Nah, ini ada ID log yang 1, ID produk 2, stok tersisanya 7, waktu peringatannya. Oke, kita akan cek data ya. Cek data. Cek, sekarang cek data detail penjualan yang memicu trigger. Select from data page, detail penjualan. Oke. Nah, ini tadi data-data penjualan yang memicu trigger. 55, 10. Oke. Jadi fungsi dari trigger ini adalah mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.